Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan lagi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta yang kami hormati dan kami segani yaitu Bapak dosen pengampu Dr. Hendri Kori SHI MSI. Saya di sini Nurul Irfan dengan NIM 120013884 ingin melanjutkan penugasan HIAT yang judul ketiga yang berjudul Hukum Islam di Singapura. Pada awalnya nama Singapura ini tercipta dari berbagai banyak teori. Salah satu teorinya itu yaitu menyebutkan kalau ada seorang raja yang tinggal di Pulau Bintan. Dia pangeran yang tinggal di Pulau Bintan. Dia itu keturunan dari Superba dari Palembang. Ia berlayar menuju ke Selat Melaka. Jadi di pelayarannya itu dia melihat pasir yang sangat cantik di pulau itu. Lalu dia bertanya, ini tempatnya apa namanya? Lalu orang-orang sekitar menjawab kalau itu merupakan Pulau Tumasik. Lalu sang pangeran ingin pergi ke sana untuk melihat-lihat. Lalu seketika badai pun menerpa, air laut pun bergerumu dan angin pun sangat kencang yang mengakibatkan mahkota pangeran pun jatuh ke laut. Mahkota pangeran yang jatuh ke laut, seketika angin, air, serta badai itu langsung berhenti. Yang menurut mereka menandakan kalau itu merupakan pertanda baik yang menyebutkan kalau mereka itu boleh masuk ke pulau tersebut. Nah, ketika masuk ke pulau itu, mereka tuh melihat seekor binatang yang anggun gerakannya, tangkas dan berani dengan bulu bagian kepalanya itu yang berwarna hitam serta bagian putihnya itu bagian lehernya berwarna putih. Nah, kemudian pangeran pun bertanya, itu hewan apa? Lalu orang-orang sana menjawab kalau itu adalah singa. Karena itulah pangeran memberikan nama tempat itu adalah Singapura. Karena pura merupakan artinya merupakan kota. Jadi Singapura merupakan kota singa. Nah, jadi lahirlah yang namanya Singapura. Lalu masuknya Islam ke Singapura. Masuknya Islam ke Singapura ini tak beda jauh dari konsep teori masuknya Islam ke Indonesia. Itu ada 4 teori juga. Yang pertama itu teori Arab. Menurut teori ini, Islam masuk ke Asia Tenggara sejak masa abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 atau abad ke-8 Masehi. Proses masuknya Islam pada masa ini ditandai dengan dominasi perdagangan Arab dalam perdagangan Barat Timur. Teori ini didukung dengan fakta dari sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang abad ke-7 ada seorang pedagang Arab yang menjadi pemimpin pada sebuah pemukiman Muslim Arab di pesisir pantai Sumatera. Yang kedua itu adalah teori India yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara datang dari India, tepatnya Gujarat. Sehingga teori ini lebih dikenal dengan teori Gujarat, sama seperti teori yang ada di Indonesia. Yang ketiga, teori Bengal. Fatimi, seorang ahli yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara atau Nusantara melalui Bangladesh. Menurutnya, Islam datang pertama kali di sekitar abad ke-8 Hijriah. Berdasarkan keterangan Tom Fires yang menyatakan bahwa mayoritas orang terkemuka di Pasai itu adalah orang Bengali atau keturunan mereka. Dan yang keempat adalah teori Persia yang menyatakan bahwa para pedagang Persia yang membawa Islam ke Asia Tenggara, yang teori ini didukung oleh data yang kuat mengenai pelayaran orang-orang Persia ke India dan melalui wilayah Asia Tenggara menuju Cina yang berlabuh juga di Singapura. Yang menurut Cina yang menulis pada abad ke-99 mencatat bahwa sekitar 35 kapal dari Persia telah berlabuh di sekitaran Palembang pada tahun 99 Hijriah. Nah, jadi di sini hukum Islamnya itu kalau betul kita pertama kelola dari teori yang pertama, teori Arab yang menyebutkan Islam masuk ke abad ke-7 melalui perdagangan, itu sama saja seperti teori yang ada di Indonesia. Jadi orang-orang pedagang Arab ini menikah dengan
orang-orang yang rakyat pribumi yang ada di sana, yang otomatis pernikahan mereka itu menggunakan adat Islam, syar'i Islam ataupun cara Islam. Dan juga anak-anak dan keturunan mereka kalau ingin menikah, mereka juga harus menggunakan syar'i Islam. Dan apalagi mereka juga diajarkan Al-Quran serta adab-adab di dalam Al-Quran, adab-adab Islam, yang berarti sekelompok kecil di sana telah menjalankan hukum Islam. Hukum lainnya itu seperti hukum perdata di dalam keluarganya, yaitu keluarga-keluarga Islamnya. Mereka tentu saja melaksanakan hukum-hukum perdata di dalam lingkup kecil, serta hukum perkawinan, hukum pemakaman juga otomatis akan melakukan syariat Islam, tetapi tak terbukti karena mungkin pada zaman dahulu batu nisan sulit untuk didapatkan atau sulit untuk dikelola pada zaman dahulu. Hukum Islam di Singapura sejak kerajaan Sriwijaya, wilayah Singapura ini menjadi kekuasaan kerajaan di sekitarnya. Ini karena Singapura merupakan kota perdagangan yang memiliki pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan internasional. Pada abad ke-15, Singapura pernah dikuasai oleh Thailand sebelum akhirnya jatuh ke tangan Sultan Malaka yang diperintah oleh Raja Parasmeswara. Raja ini mendirikan wilayah perdagangan dengan bandar-bandar yang kemudian semakin ramai dikunjungi oleh para pedagang Muslim. Nah, di sini Muslim pun semakin ramai dan Muslim pun semakin berkembang. Periode ini, pedagang Muslim di Singapura melalui menyebarkan agama Islam dengan cara yang sangat beragam. Pedagang Muslim yang tinggal di Singapura banyak menikahi orang-orang pribumi. Berarti ini seperti teori Mekah yang kemudian membentuk komunitas Islam secara perlahan. Jadi semakin banyak pedagang Islam dari berbagai negara menuju ke Singapura ini, mereka pun menikah dengan orang-orang yang berada di daerah sana, dengan orang-orang pribumi di sana. Dan terjadilah sekelompok kecil dan lama-lama jadi besar, membentuk komunitas Islam secara perlahan. Otomatis kelompok ini memberlakukan hukum Islam di dalam kelompoknya. Karena tidak tercatat di sini, raja-raja di sana tidak mengusik orang-orang Muslim ataupun pedagang Muslim yang berada di sana dan menikah di sana. Jadi seperti hukum perdata, perkawinan, dan juga adat istiadat, tentu saja mereka menggunakan hukum Islam dalam kelompok kecil ini. Serta di zaman kolonial, setelah Kesultanan Malaka dikalahkan Portugis pada 1511, menyebarkan Islam di Singapura berhenti. Penyebaran Islam itu berhenti karena Portugis membuat Kesultanan Malaka terpaksa memindahkan pusat pemerintahannya ke bagian selatan Johor. Selama masa penjajahan Portugis, Islam di Singapura tidak mengalami perkembangan. Setelah 1641, ajaran Islam di Singapura perlahan mulai tersebar lagi. Dan sekitar abad ke-19, masuk abad ke-19, pusat pendidikan Islam di Singapura terletak di Gam. Namun tidak lama kemudian Inggris pun datang dan menduduki Singapura hingga pertengahan abad ke-20. Nah, pada masa ini ajaran Islam juga tidak berkembang luas karena hambatan dari Inggris. Jadi, orang-orang Singapura melaksanakan hukum-hukum Islamnya itu secara diam-diam. Dan kalaupun ada hukum pidana yang terjadi pada zaman Inggris ini, tentu saja mereka tidak menggunakan hukum Islam karena terkenal Inggris membawa kolonialnya ataupun membawa agamanya juga serta peraturannya sendiri apabila menjajah. Sedangkan Portugis mereka hanya tak terlalu menghambat, cuman tak terhambat juga, masih bisa dijalankan. Dan gerakan Islam di Singapura memasuki abad ke-20. Terdapat beberapa gerakan Islam di Singapura seperti pembentukan masyarakat dakwah Muslim. Masyarakat dakwah Muslim ini merupakan kebudayaan Islam Singapura yang terdiri pada
1932 yang bergerak di bidang dakwah dan klinik pengobatan. Nah, setelah Inggris pergi dan Singapura mendapat kemerdekaannya, perkembangan Islam Singapura semakin jelas. Pada tahun 1966, Parlemen Singapura mengesahkan Administrasi of Muslim Law Action atau AMLA, dan juga undang-undang yang mulai berlaku pada 1968 ini mendefinisikan kekuasaan dan yurisdiksi 3 lembaga utama Muslim, yaitu Dewan Agama Islam Singapura, Peradilan Syariah, serta Catatan Pernikahan Muslim. Nah, lembaga-lembaga ini berada di bawah lingkup Kementerian Pengembangan Masyarakat, Pemda dan Olahraga. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas lembaga-lembaga ini adalah Menteri Urusan Muslim. Di saat yang bersamaan dibentuk Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS dengan berdasarkan data dari akta Pentadbiran Hukum Islam tanggal 17 Agustus 1966. MUIS adalah lembaga resmi Islam di Singapura yang mengurus tentang masalah keagamaan serta masyarakat Muslim. Nah, organisasi Muslim lainnya di Singapura adalah Masyarakat Muslim Mu'alaf yang merupakan organisasi dakwah ulama di Singapura. Organisasi ini membawa lebih dari pokoknya banyak Muslim sejak 1982 ini. Dan pada Oktober 1991 berdiri lembaga yang dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat, yaitu AMP. Selain itu juga mendirikan berbagai organisasi Islam di Singapura, juga dibangun sekolah yang berbasis Islam dan atau berbasis seperti madrasah atau pesantren. Nah, sampai pada saat sekarang sudah ada sekitar banyak madrasah di Singapura ini. Jadi tak usah khawatir apabila ingin bersekolah di Singapura yang terkenal dengan rakyatnya yang campur aduk seperti Cina, orang-orang Barat, serta orang-orang pribumi di sana yang kalah jumlahnya dari orang-orang pendatang ini. Dan untuk tempat ibadah saat ini, masjid di Singapura yang hampir semuanya itu dikelola oleh MUIS tadi. Jadi hukum Islam di Singapura melalui banyak-banyak tahapan seperti Indonesia lakukan juga, karena dari berbagai pedagang masuk ke Singapura dan juga rakyatnya menjadi Islam, lalu menerapkan hukum Islam di skala kecil di masyarakatnya, kelompoknya, keluarganya, seperti hukum perdata pada kelompoknya, hukum keluarga Islam di keluarganya, hukum pernikahan di kelompoknya, serta hukum-hukum pidana dalam kelompoknya. Mereka juga menerapkan itu walaupun secara tidak tertulis, tetapi segolongan orang yang telah Muslim ini telah melakukannya pada kelompoknya tersebut. Lambat laun Islam pun menyebar dan terjadilah penyebaran Islam luas serta hukum Islam yang tidak tertulis ini terus berlanjut sampai masa penjajahan, terjadi penghambatan, dan sampai saat sekarang akibat masa penjajahan itu terbawalah undang-undang Inggris. Tetapi sekarang tidak menjadi masalah karena banyaknya organisasi ataupun kelompok-kelompok yang membuat Islam ini kuat kembali di Singapura. Seperti hukum-hukum yang saya bacakan tadi. Jadi hanya itu saja untuk penjelasan yang saya jelaskan di Singapura. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sekali karena saya tahu betul dalam video ini banyak sekali kesalahan dan saya memohon maaf atas itu semua. Dan terima kasih untuk Bapak dosen pengampu kami dan juga para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.